utangnya banyak bener, gawat betul. Udah mumet, pusing, puyeng, sakit-sakit perut, sakit-sakit gigi, sariawan, gatal-gatal, nggak enak tidur, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak keluar rumah, di dalam juga nggak enak, mana-mana nggak enak. Kumpul deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis komen ya. Lunas, Lunas. U-nya satu aja, N-nya satu aja, A-nya satu aja, S-nya satu aja ya. Nah, nanti ditangkap sama mesin, kemudian kita masukin nanti di batch 2. Di batch 2 lagi jalan batch 1, dan alhamdulillah testimoninya udah mulai kelihatan banyak banget. Termasuk yang utangnya sebenarnya aman-aman aja, cicilan motor, mobil, rumah. Tapi kan masa iya nggak mau langsung lunasnya kan, masa iya nggak mau langsung ketutup. Jadi kan dananya bisa dialihkan kepada yang lain, termasuk yang pada punya cicilan semesteran, bayaran anak sekolah, pesantren, kuliah gitu. Mudah aja ya, kita minta sama Allah dicariin ikhtiarnya supaya kita bisa tutup langsung setahun, 3 tahun, 6 tahun gitu. Insya Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Dan dengan keberkahan 2 surat ini yang tidak Nabi tinggal sepanjang hidupnya, di setiap malam sebelum tidurnya selalu dibaca, mudah-mudahan juga bisa menyelesaikan 1001 masalah dan hajat apapun dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, itu timbul protes dari masyarakat di Kabupaten Pati, meminta bupatinya Pak Sudewo supaya lengser. Triggernya adalah karena adanya kenaikan PBB, ya, PBB sebanyak 250% untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Demonya cukup panjang sampai akhirnya keputusan, mungkin sudah menjadi perda ya, perda daerah itu dibatalkan. Tindakan bupati ini dianggap oleh bosnya di Jakarta sebagai suatu kesalahan dan meminta supaya peraturan PBB yang naik sampai 250% itu dibatalkan. Tapi apakah itu hanya di Kabupaten Pati? Jawabnya tentu saja tidak. Misalnya di Kabupaten Jombang. Di Jombang itu PBB itu naik sampai 400%. Tapi masyarakatnya nggak ribut, ya kan? Ketika nggak ribut ya dianggap tidak ada masalah, walaupun lebih besar daripada di Pati. Di Pati 250% masyarakat ribut, maka dianggap bermasalah. Ada lagi yang lebih tinggi dari di Jombang, yaitu di daerah Semarang. Semarang itu PBB-nya 441%. Tapi masyarakat demo enggak. Maka itu dianggap tidak ada masalah. Dan yang lebih tragis lagi itu di Cirebon. Di Cirebon itu pajaknya itu naik sampai 1000%. Ya, 1000%. Tapi salah nggak itu? Karena masyarakat nggak ribut, ya nggak salah gitu. Begitu penilaian secara politis. Tapi kalau masyarakatnya ribut, maka biasanya dinilai ributnya besar nggak? Kalau ributnya sampai mengganggu stabilitas penguasa, maka biasanya dianggap sebuah tindakan salah. Jadi salah ketika diprotes. Kalau nggak protes, ya nggak salah. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini timbul dari kesadaran masyarakat untuk menentukan nasibnya. Menentukan nasibnya. Karena pemerintah itu kan seperti dilihat dari gambaran APBN ya. APBN tahun 2025 ini kan kurang. Target tidak tercapai. Masih ada kekurangan kalau cerita Benik itu ada 600 triliun itu berada di daerah blind spot, daerah abu-abu.
Lalu ngisinya kemana? Ya caranya adalah bahasa yang paling baik itu adalah efisiensi. Jadi selama ini dana dari pusat ke daerah tuh teratur, sekarang di-cut. Disuruhlah bupati mencari dana. Untuk tambahnya bupati dinaikkan pajak gitu. Nah, begitu pajak dinaikkan, ada masyarakat yang marah. Tapi ada juga masyarakat nggak marah. Ya kalau nggak marah ya berarti jalan terus. Kalau marah nanti baru pusat turun tangan. Oh, Anda salah itu. Harusnya nggak begitu. Ya gitu kan. Nah, apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Di dalam cerita agama itu ada orang kadang happy-happy aja dia, walaupun katakanlah ya, dia senang dengan kajian-kajian agama gitu. Tiba-tiba duitnya diminta, cincinnya dipelorotin, dan tidak ada imbal apa-apa gitu. Tapi masyarakatnya ya dikasih salawat aja udah senang gitu. Salawatin ya kata semua. Ya udah selesai salawatin. Maka dengan modal salawat itu selesai semua masalah. Maka ketika kemudian masyarakat mengeluh, ya orang-orang menyalahkan itu berarti salawat ente nggak khusyuk, ya kan? Coba aneh nih, itu salawatin, tunjuk, ambil, bawa, udah selesai masalah gitu. Jadi kita melihat semua itu tergantung kesadaran ya, kesadaran masyarakat. Karena bagaimanapun Yusuf Mansur itu nggak mungkin dia itu akan lari atau berubah dia cara mengambil duit masyarakat. Karena dengan cara itu lebih gampang gitu. Lebih gampang mendapatkan uang. Ya kan? Nah sama kayak tadi itu pemerintah menerapkan pajak. Pajak kan paling gampang ya. Nggak perlu kerja ya, nggak perlu kreasi sendiri aja masyarakat begitu muncul dinaikkan. Nah kalau masyarakatnya sudah mulai menolak atau sudah terasa bagi dia hidup itu susah, biasanya rame-rame menuntut. Jadi pilihannya peraturan dibatalkan atau pemerintahnya lengser. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur, sekarang itu juga tergantung ya, masyarakat nampaknya sudah apatis ya. Pasal bodoh dah kan gitu kan. Tapi ketika Yusuf Mansur dia mulai bereaksinya itu begini. Pokoknya orang ini harus ditenggelamkan, dibuang ke laut. Tapi satu dua nanti ada yang ingin memproses dan membawanya ke jalur pengadilan. Ya itu jalan juga. Tapi nanti ada yang ketiga itu warung stick and shake yang dia dapat dari harta-harta ngembat duit masyarakat itu, orang nanti memboikotnya rame-rame. Cara boikotnya bagaimana ya? Dia nggak mau datang lagi ke sana. Kalau perlu anak-anaknya dia larang, jangan makan-makan di situ. Itu duitnya bermasalah, duit umat itu yang disikat misalnya nih. Ya kan? Maka ya kalau makin banyak yang timbul kesadaran begini ya, Yusuf Mansur nanti akan kerepotan. Pasti dia kerepotan. Walaupun sekarang dia masih petentang-petenteng ya, kagak ada pengaruhnya, bisa-bisa lah dia bilang gitu. Ente boykot kagak ada artinya, warung stick aneh nambah terus, ya silakan nambah gitu. Tapi nanti semakin sering orang diberitahu, semakin banyak orang yang tahu gitu. Dia timbul kesadaran. Nggak mungkin orang nggak timbul kesadaran. Maka nanti akan ada boykot massal terhadap warung stick and shake. Baru di situ Yusuf Mansur merasakannya. Di umat Islam Indonesia memang seperti apa ya, mesin itu lama panasnya. Tapi begitu udah panas, wah dia akan menabrak siapa saja. Contohnya sekarang ya, yang udah panas mesin umat Islam tuh, itu ketika melihat kezaliman Israel yang menindas di Gaza gitu. Perilakunya itu melakukan genosida, membantai, itu sudah berapa puluh ribu itu orang mati gitu. Timbul kesadaran dari umat Islam, bahkan juga non muslim di negara Eropa itu, kalau di Indonesia ini umat Islam gitu. Dia ada seruan dari MUI supaya produk-produk Israel itu diboikot, atau sebuah produk yang terkoneksi dengan Israel itu diboikot. Orang nggak pakai perlu pengarahan apa-apa itu, pokoknya ya nggak datang aja dia, misalnya nggak mau datang ke Starbucks itu kan, nggak memakan Pizza Hut,
dia nggak belanja di KFC. Gitu. Akibatnya apa? Simbol-simbol Israel itu gitu. Padahal mungkin nggak ada juga hubungan, nggak tahu pasti lah. Mungkin kayak Starbucks dia udah membuat pernyataan di setiap mejanya itu. Kami nggak ada hubungan dengan Israel gitu. Tapi ya tetap, maka akibatnya terlihat ya. Itu kalau nggak ada perubahan, kata manajer Starbucks ya tahun 2029 dia akan tutup gerai-gerainya di seluruh Indonesia. Dan setiap tahun tuh dia bukan bertambah, berkurang gitu. Tahun 2025 ini banyak sekali dia tutup. 2006 tambah banyak lagi. Maka dia memperkirakan 2029 dia akan angkat kaki dari Indonesia. Gitu. Kenapa? Bukan kopinya nggak enak atau pelayanannya berkurang, enggak. Tapi masyarakat melakukan boikot karena dia menilai ini produk ini ada makna ideologis. Makna ideologis ini simbol dari penindasan Israel terhadap bangsa Palestina. Dan bagi umat Islam Indonesia kemudian melawan untuk membela orang-orang di Palestina, maka semua perusahaan yang terkoneksi dengan Yahudi itu mereka boikot. Nah, Isu Mansur juga akan mengalami hal seperti itu. Diboikot orang sebagai simbol penipu misalnya nih. Penipuan harus dilawan, gitu kan? Maka mereka nggak mau datang lagi ke warung steak and shake. Apakah itu mungkin terjadi? Ya, kalau menurut saya sih mungkin saja. Cuma kapan ya, tunggu momentum kesadaran bersama umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.